الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sayati zamanun ala ummati, sayati akan datang suatu zaman ala ummati, menimpa pada umatku. Ini isyaratnya Nabi Muhammad ini. Yuhibbuna khamsan minal khisali wa yansawna khamsan. Umatku ini akan menemui sebuah zaman di mana kebanyakan dari mereka, mayoritas dari mereka ini mencintai 5 hal dan meninggalkan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, yuhibbuna dunya fayashtaghiluna biha wa yansawna al-'uqba ayatrukuna al-'amal lil akhirah. Jadi umatku akan menemukan sebuah zaman di mana mayoritas di antara mereka mencintai dunia sampai sibuk dengan dunia, kemudian melupakan akhiratnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya meninggalkan amal untuk akhirat. Ini sinyalnya Nabi Muhammad zaman dulu itu akan datang. Kira-kira zaman sekarang sudah datang belum? Zaman Nabi Muhammad dulu 15 abad yang lalu, sekarang sudah datang belum? Kayaknya sudah. Siapa yang bisa membagi antara dunia dan akhirat ini termasuk yang minoritas, karena mayoritas adalah orang yang sibuk dengan urusan dunianya sampai melupakan urusan akhirat. Dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita pahami secara ilmiah, apakah kita ini perlu meninggalkan dunia dan menuju akhirat ibadah atau kenapa? Karena ada beberapa syariat Islam yang memang membutuhkan perangkat duniawi. Contohnya, orang mau haji butuh biaya, maka cari. Nah, bekerja untuk biaya, mencari bekal untuk ke Mekah sana dalam rangka haji, umroh dan lain sebagainya, ini adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan dunia tapi untuk akhirat. Menyibukkan dirinya dengan mencari uang tetapi endingnya tahu adalah untuk akhirat. Ini terpuji, boleh, bagus. Yang tidak boleh adalah mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Boleh orang mencari uang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena di situ ada syariat Allah, yaitu kewajiban zakat, kesunahan sedekah, infak dan lain sebagainya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Di sini orang itu mempunyai dunia, bisa melakukan sebuah investasi untuk kehidupannya di akhirat. Dari hal ini juga kita mesti menyadari bahwa ingat akhirat itu bagian dari tasawuf, bagian dari sangu mati, bagian dari sangu mati. Tetapi perlu disiasati bahwasanya kita sekarang ini jasadnya jasad duniawi, perlu hal-hal yang bersifat duniawi. Maka sebuah adikyum yang cukup terkenal, ada fikih, ada tasawuf yang harus seiring dan sejalan dengan kita. Kita nggak boleh mengambil fikih saja, nggak boleh juga mengambil tasawuf saja, harus dua-duanya. Man tafaqqaha walam yatasawwafa, barang siapa yang berfikih tetapi tidak
bertasawuf faqad tazandaqa. Barang siapa yang mempelajari fikih saja tetapi nggak mau belajar tasawuf, dia itu adalah orang yang tafassaqa. Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Fikih dipelajari, tasawuf nggak dipelajari. Tata cara ibadah dipelajari, tetapi konektivitas secara batinnya dengan Allah tidak dipelajari. Alhasil apa? Ngakali hukum. Orang yang fikih saja nggak mau bertasawuf, itu biasanya ngakali hukum. Dia akal-akali. Sementara waman tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa. Barang siapa yang belajar tasawuf saja tetapi nggak mau belajar fikih, maka dia termasuk orang yang zindiq. Apa zindiq itu? Zindiq itu tidak menggunakan hukum syariah. Dia mengikuti isyarat-isyarat batinnya saja, sementara dia itu adalah orang yang salah secara syariat. Nah, ini bahaya ini. Terjadi adalah zindiknya seperti siapa? Seperti wallahu a'lam bishawab, seperti alirannya itu Syekh Lemah Abang gitu. Nah, ya, terus dan paham-paham abangan yang lainnya, yang sholatnya cukup eling gitu kan. Nah, itu kan orang yang terkoneksi dengan Allah tetapi tidak mau menggunakan syariatnya Nabi Muhammad. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah orang yang waman tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mau bertasawuf, belajar tasawuf, dan dia juga belajar fikih, dia adalah orang yang bisa membuktikan bahwa secara ilmiah dan secara amaliyah dia dibetulkan oleh agama Islam. Nah, balik ke yang tadi, sayati zaman ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhba. Dalam hal ini orang kalau hanya fokus pada akhirat tetapi tidak membangun dunianya, maka dia gimana ya? Dia kalau dalam bahasanya Adi Hidayat itu tidak cerdas. Tidak cerdas. Kenapa? Karena dia misalkan begini. Misalkan dia memiliki salah satu rezeki yang Allah berikan kepada dia, kemudian dia tidak mengilmui rezeki ini. Diamalkan begitu saja, setelah itu hilang. Tetapi orang yang cerdas dalam beramal, maka dia akan mencari investasi-investasi yang berjangka panjang. Nah, kemudian di akhirat sana orang itu masuk surga atau masuk neraka itu berdasarkan amaliyah yang dia lakukan selama di dunia. Misalkan malaikat mau menyiksa atau memberi nikmat di surga, itu referensi yang digunakan adalah amalnya selama di dunia. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah beramal dunia untuk dunia, yang diperbolehkan adalah beramal dunia untuk akhirat. Jadi kalau bahasanya Al-Quran ada wa ammal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan main-main. Kemudian ada yang menyatakan bahwasanya dunia itu kal mayyit, seperti halnya bangkai. Dunia yang semacam apa yang disebut sebagai bangkai? Dunia yang tidak ada orientasinya untuk akhirat. Dia akan hilang begitu saja seperti halnya bangkai. Tetapi Allah juga memuji dunia. Kapan itu dipuji dunia? Ketika dia berorientasi akhirat, maka disebutlah bahwasanya dunia itu mazra'atul